Tak ada rasa khawatir, tak ada pelajaran yang masuk pada waktu itu ke hati kita bahwa kita akan menuju kuburan juga. Akan seperti saudara kita itu juga. Ya bahkan di kuburan masih sempat tertawa, tawa. Seharusnya menangis, seharusnya sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 ini Allah jelaskan summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarah wa au asyaddu qaswa. Kemudian hati kamu setelah itu seperti kerasnya batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih lagi daripada itu kasarnya. Karena dari batu itu kata Allah masih ada air yang keluar, terpancar darinya sungai. Wa inna minha yamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu itu yang diantara bebatuan yang belah keluar air. Dan ada juga dari batu itu turun sesuatu. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita akan membahas sedikit tentang hati yang membatu atau hati yang keras. Di dalam ayat Allah sindir, hati itu seperti batu atau lebih lagi daripada batu. Ini menunjukkan hati yang sedang bermasalah. Hati yang keras. Kenapa hati ini kesat, kasar, keras seperti batu? Setidaknya ini tandanya disebab tanda-tandanya yang akan ada pada diri seseorang. Air mata itu kurang mengalir lagi ketika ada sesuatu yang harus kita sedih. Meninggal keluarga kita, ayah, ibu, anak, saudara, tidak mengalir air mata. Tidak ada rasa sedih itu. Ini tanda hati itu keras. Hati itu membatu. Maka ketika keluarga meninggal, air mata mengalir, itu tidak dilarang. Ini tanda masih ada rasa sayang itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara tandanya lagi adalah al-kibru wa adamu qabulil haq. Sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Egois sekali. Kita saja yang benar, kita yang lebih, ya.
orang lain kecil rasanya. Yang benar datang dari kawan, dari teman, kita tak mau terima lagi. Kita hanya menganggap pendapat kita. Kita yang hebat, kita yang lebih daripada segala hal. Ini menunjukkan hati itu seperti batu. Atau bisa jadi lebih keras lagi daripada batu. Apa di antara tandanya lagi? Dikala kita mengantar jenazah, pergi ke kuburan, ya, sampai di kuburan, menengok kuburan dan mayat dimasukkan dalam kuburan itu, biasa saja. Ya, walaupun tak keluarga kita, tapi biasa saja. Tak ada rasa khawatir, tak ada pelajaran yang masuk pada waktu itu ke hati kita bahwa kita akan menuju kuburan juga, akan seperti saudara kita itu juga. Ya, bahkan di kuburan masih sempat tertawa-tawa. Seharusnya menangis, seharusnya sedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hati itu membatu, keras atau lebih keras dari batu, yaitunya ketika kita tidak peduli lagi dengan orang sekitar kita. Baik itu keluarga, baik itu teman, baik itu tetangga, masyarakat kita. Mereka dapat musibah, kita biasa saja. Ya, orang ada acara gotong royong, ada orang cara kumpul bersama, biasa saja. Ada sosial dan sebagainya, kita cuek saja. Tak ada rasa ingin bersama. Tidak ada rasa peduli terhadap orang yang kurang mampu, orang yang membutuhkan sesuatu atau minimal butuh terhadap pribadi kita. Ini menunjukkan hati itu sedang bermasalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu jangan seperti batu, apalagi lebih keras dari batu. Karena kata Allah tadi, batu itu masih ada juga air yang keluar dari batu. Ataupun dari sela-sela batu, atau turun dari atas batu ke bawah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke bukit bebatuan, bukit Uhud, ya, kata Nabi, kami mencintainya dan dia pun mencintai kami. Bukit itu dari batu-batu. Batu masih ada rasa cinta. Menunjukkan alam di sekitar kita ini diberikan Allah juga rasa. Walaupun kita tak tahu, ya, tak nampak, tak tahu tentang itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum diangkat jadi Rasul, ada yang memanggil Nabi, ada batu, ada yang memberi salam kepada Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sebuah batu. Saya masih ingat sampai sekarang kata Nabi waktu beliau berbicara. Ini menunjukkan batu saja rindu dengan Rasul. Menegur Rasulullah SAW, menyapa Rasulullah, mengucapkan salam. Hajarul Aswad yang orang-orang haji dan umroh, orang yang datang dan bertawaf di kota, mengelilingi Ka'bah, mereka dianjurkan untuk mencium Hajarul Aswad. Ya, minimal menyentuh atau bisa jadi melambaikan tangan dari jarak jauh kalau tidak memungkinkan mencium. Ini tidak sekedar mencium dan menyentuh, tapi batu ini nanti, ya, walaupun dia keras, dia bermanfaat. Akan menjadi saksi setidaknya di sisi Allah bahwa bapak ibu pernah dulunya umroh, pernah dulunya haji, pernah melakukan tawaf sekeliling Ka'bah, pernah menyentuhnya dulu. Ini batu, ya. Maka batu saja walaupun keras banyak manfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita sebagai orang yang beriman
Kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, hatimu akan jadi tenang. Jadi supaya hati itu lembut, lunak kembali, tidak mengeras, membeku dia, maka berzikirlah kepada Allah. Ada zikir pagi, ada zikir petang, bahkan menjelang tidur, bangun tidur pun diajak kita berzikir. Akan masuk WC dan setelah keluar dari WC, zikir. Ya, dalam berdiri, dalam duduk, dan dalam berbaring, kata dalam Al-Quran, ingatlah kepada Allah. Tujuannya supaya hati itu lembut, hati itu dekat, hati itu tenang. Kalau hati kita ini bermasalah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang sedikit terasa banyak masalah itu. Ya, yang kecil terasa besar, berat rasanya. Kita sudah kaya, tapi merasa masih miskin. Kita di keramaian, tapi merasa kesepian. Dan berbagai macam yang lainnya terjadi. Kadang-kadang kegalauan seorang bisa bunuh diri. Kadang-kadang, karena hatinya bermasalah. Bapak Ibu yang kami muliakan, supaya hati itu lembut lagi, maka kata ulama, kosongkan perut. Dalam arti berpuasalah kadang. Ya, selain itu qiyamul lail, bangunlah di tengah malam. At-tadarru, ya, dan berdoa dengan khusyuk dan meneteskan air mata ketika waktu sahur, dan mujalasah ma'as sholihin, bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Insya Allah secara tidak langsung kita dapat rahmat dari Allah ketika kita bersama orang-orang baik. Dan ketika bersama orang baik, insya Allah pikiran kita pun lambat laun akan mengarah kepada baik juga dan seperti orang baik juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah ceramah zuhur kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri. Umumnya kita bersama dekatlah kepada Allah dengan hati yang suci dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di zuhur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.